Halo Sobat Politik di seluruh penjuru Indonesia, kembali lagi di episode ke-15 Kopi Politik bersama saya, Mario, dan juga Mas Ampi Kali. Halo Mas Ampi, selamat malam. Selamat malam, Mas Mario. Selamat Kabar malam. baik. Gimana kabar Mas Mar? Ya, baik selalu Mas Ampi dan penuh kejutan-kejutan dinamika politik saat ini ya. Tuh. Ya, Entah kejutan baik, entah kejutan buruk, di politik pasti ada kejutannya. Nah, persis. tapi menariknya ya kejutannya entah kenapa membuat kita selalu menerka-nerka ya Mas Ampi ya, dinamika kita ke depannya bagaimana ya. Kejutan terkini itu STY, pemecatan STY dan Clifford atau kita mau bahas soal MK, keputusan Oh, MK. jujur aja Mas Ampi, apa pergantian pelatih ini punya dimensi politik juga. Persis. Punya dimensi politik. Cuman memang sangat sensitif sekali membahas tentang bola karena nampaknya lebih garang dibanding membahas topik politik yang lain. Itu refleksi saya sih dengan berkaca misalkan dari pembatalan Piala Dunia U20 gitu ya, terus gagalnya kita di AFF, terus politik soal ucapan selamat bertanding dari para politisi itu kan juga sebetulnya bentuk gimmick-gimmick politik ya, di mana sepak bola sudah menyatu dengan politik gitu. Nah, makanya kita Betul. tentang MK aja Mas Andi. Oke, siap. Nah, kita rekan-rekan akan bahas tentang MK, makanya kita sebetulnya dikejutkan dengan ya lagi-lagi ya satu putusan MK yang dinilai banyak pihak terutama oleh pengamat politik dalam negeri kita tentang satu fajar lah ya di era regresi politik yang saat ini sedang terjadi gitu. Di Surakarta pun sudah ada satu kawan kita yang menulis ya Mas Sampi tentang penghapusan presidensial threshold yang sebetulnya mengidentikan hal itu sebagai satu bentuk fajar bagi demokrasi lah ya, yang kita sudah lihat di lewat putusan nomor 62 tahun 2024 ini gitu. Yang mana intinya sebetulnya Mas Sampi sebagai latar belakang MK eh, beberapa kali tercatat sebetulnya 32 kali ya melakukan pengujian terhadap uh, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, terutama pasal 222 yang memperdebatkan atau yang mensyaratkan tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, yang sebetulnya rekan-rekan politik sudah sangat familiar tentang presidensial threshold gitu. Nah, jadi ambang batas di mana partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusulkan pasangan calon presiden gitu. Nah, Mas Sampi sudah banyak nih 32 kali uh, apa proses pengusulan ya tentang pengujian materi itu. Nah, tapi baru yang ke-23 oleh 4 kawan mahasiswa diusulkan dan ternyata dikabulkan. Walaupun ada dissenting opinion dari 2 hakim konstitusi yang lain gitu. Tapi menurut banyak orang sebetulnya termasuk pandangan dari para hakim, presidensial threshold sudah kurang begitu relevan dengan dinamika politik atau perkembangan demokrasi kita saat ini ya. Melihat dari kasus pilkada, melihat dari kasus pilpres tahun 2024 yang lalu, termasuk juga aspirasi politik warga negara soal perlu adanya banyak alternatif calon yang harus bisa disajikan partai politik lewat konsultasi politik elektoral di pemilu presiden gitu. Nah, menurut Mas Sampi ke depan dengan tidak adanya presidensial threshold ya, kira-kira dinamika politik kita ke depan gimana nih Mas Sampi? Terima kasih, Mario. Saya kira sebelum merespon pertanyaan Mario soal dinamika politik yang bakal terjadi pasca penetapan MK soal apa presidensial threshold eh, yang menurut saya ini kalau kita baca dalam kerangka apa demokrasi ini eh, bagus baik sekali. Tetapi hal yang menurut saya di awal perlu saya singgung ini sebetulnya menurut saya eh, perubahan-perubahan yang terjadi hampir setiap tahun, hampir mendekat perhelatan pasca perhelatan politik itu menunjukkan bahwa memang kita belum punya satu satu setelan model penerapan demokrasi yang
apa ya, yang yang mendekati standar yang normal. Karena apa? Eh, kita ikutin betul setiap kali mau pilkada, mau pilpres, pileg atau pemilu itu selalu saja ada semacam desakan untuk merubah ini, merubah itu. Lalu kemudian setelah pilkada atau pilpres dan lain sebagainya pun terjadi perubahan sana sini. Dan ini menunjukkan bahwa memang kita belum mendapatkan satu setelan yang yang mendekati final. Dan ini menunjukkan bahwa memang demokrasi kita terus berproses, di mana-mana terjadi konsolidasi demokrasi, bahkan ada yang melakukan riset dan menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia malah makin ke sini makin menunjukkan apa, semacam kualitas yang makin dalam tanda petik buruk. Hmm. Nah, ini catatan awal bagi saya ya, Mar. Sebetulnya baik-baik saja kalau kita melihat threshold presiden threshold. Bagi saya ini baik buat demokrasi, tetapi kalau dia berubah terus dengan rejim yang berbeda, rejim berubah lalu kemudian perubahan aturan tentang kepemiluan kita juga berubah dan ini menurut saya nggak baik. Artinya orang selalu hidup dalam ketidakpastian. Sementara eh, parameter penting untuk melihat demokrasi di sebuah negara stabil atau tidak stabil, salah satunya yakni melihat undang-undang kepemiluannya. Ya. Karena itu yang mengatur tentang kebebasan orang menyampaikan pendapat, kebebasan orang kemudian memilih pemimpin, lalu apa, bagaimana penataan pemerintahan itu kemudian diatur juga dan lain sebagainya. Jadi menurutku ini catatan yang menurut saya serius sekali. Di satu sisi kita bahagia tapi senang dengar ada MK memutuskan seperti ini, tapi di satu sisi sampai kapan kita akan begini terus? Nah, dinamika saya kira pasti kalau kita lihat dari tren selama ini perubahan apapun terkait undang-undang kepemiluan kita, pasal per pasal atau kemudian satu struktur undang-undang yang besar kemudian direvisi, itu pasti ada penyesuaian sana sini lah. Karena itu yang terasa bagi saya, Mar, kalau kita melihat apa dinamika ke depan adalah bagaimana melihat kesiapan partai politik. Karena kalau kita lihat constitutional engineering yang apa menjadi apa poin penting dari MK, yakni kedaulatan partai politik menjadi menjadi penting untuk memastikan kandidat presiden dan wakil presiden itu datang dari rahim partai politik yang berkualitas. Nah, sementara dalam beberapa kesempatan sebelum-sebelumnya kita melakukan podcast dan berdasarkan riset kita, sistem kepartaian kita, tata 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 kelola kepartaian kita masih menurutku masih belum oke. Hal ini ditunjukkan dengan itu tadi proses kandidasinya tidak berjalan cukup fair dan lain sebagainya, masih terjadi politik transaksional yang ada di dalam, jadi otonomisasi di dalam internal partai juga tidak berjalan optimal dan kalau kita lihat dinamikanya ke depan pasti jadi apa? Jadi repot lagi karena bagaimana partai politik itu bisa melahirkan kandidat yang betul-betul sesuai dengan kehendak masyarakat. Nah, tetapi saya optimis sebetulnya kalau partai politik mampu melakukan pembenahan ke dalam dan dia bisa ya belajar lah misalnya dari partai di Republik maupun Demokrat ketika dia mau melahirkan seorang calon presiden proses ke dalamnya itu konvensi-konvensinya itu dilakukan secara transparan, secara profesional sehingga di akhir konvensi partai politik itu kemudian menyodorkan kepada masyarakat ini kandidat terbaik mereka untuk bertarung. Nah, sehingga proses itu berjalan benar-benar demokratis yang kita bayangkan. Hmm. Tapi kalau kemudian ini diserahkan ke partai politik, kedaulatan penuh partai politik dalam menentukan siapa kandidat yang akan maju menjadi pemimpin kita, ini tidak dibenahi dengan baik, maka ya sama saja dia akan lahir dari rahim apa ya dari satu sistem yang salah ya akan terjadi juga. Jadi yang kita bayangkan presidensial threshold 20% lalu kemudian turun menjadi yang pernah diusulkan oleh PKS itu jadi turun jadi 7 sampai 9 atau sampai sekarang sampai kapanpun mau jadi 0% Ya. pun kalau partai politik tidak dibenahi, maka hasilnya pun sama. Sehingga dinamika bagaimana kita mengatasi agar konstelasi politik kita di 2029 dalam hal ini Pilpres ini berjalan baik dan kita mendapatkan kandidat-kandidat yang baik, ya sistem kepartaian kita ditata betul supaya tidak
Apalagi kalau kemudian tidak ada aturan yang mengatur dengan sangat serius soal kemunculan partai-partai baru. Jadi siapapun kemudian bisa melahirkan partai, multi partai, dan semua orang bisa mengajukan presidennya. Bukan tidak mungkin kita akan punya calon presiden yang jumlahnya lebih dari 10, lebih dari dua Ya, puluh, lebih dari 30. Lalu kalau tidak ada satu sistem yang baik, meskipun sudah disebut oleh MK ada constitutional engineering, tapi ini kan kalau dilihat masih sangat umum, tidak ada aturan-aturan yang lebih rigid yang mengatur tentang proses kandidasi mulai dari dapur yang kita sebut dengan partai politik sampai kemudian disodorkan ke publik. Dan ini kita menyambut baik tentunya, tetapi lagi-lagi jangan sampai kemudian tidak dibuatkan mekanisme yang profesional dan hasilnya menurutku kalau tidak diatur yang baik ya sama aja. Kita akan mendapatkan kendala yang sama. Dan setelah ada kendala, kita rubah lagi. Jadi kita akan hidup dengan perubahan-perubahan sistem kepartaian, sistem kepemiluan kita dan sampai kapan lalu kita membayangkan satu setelan demokrasi yang ya di level inilah standar hmm, seperti yang kita bayangkan bahwa demokrasi itu adalah salah satu apa ya kesempatan orang kemudian untuk tumbuh dan bahkan membuat orang bisa jauh lebih sejahtera karena ada proses penataan pemerintahan dan sebagainya karena demokrasi kita juga baik. Kurang lagi gitu Kak. ya Mas Santi. Sepakat soal sebetulnya ini upaya yang bagus untuk penguatan demokrasi kita gitu. Dan catatan saya sebetulnya memang eh, tentu saya pun sepakat kalau demokrasi kita tuh masih dalam upaya membangun. Ya, belum ada bentuk yang benar-benar apa ya, semacam kita bisa temukan patternnya kalau kita akan selalu berubah di setiap pemilu gitu ya. Bahkan undang-undang tentang pemilihan umum pun saya katakan undang-undang yang sangat transaksional di situ karena ya siapa yang membuat aturan dia bisa sangat diuntungkan dengan aturan itu dan berpotensi lebih besar menjadi pemenang kan. Gitu. Makanya undang-undang ini sangat transaksional banget lah secara politik gitu. Nah, yang kedua juga sebetulnya Mas Ampi, oh, putusan MK ini seakan bertolak belakang lah ya dengan berbagai wacana perubahan tentang pemilu yang sempat ada di Koboi Politik episode sebelumnya juga kan kita bahas tentang pilkada secara tidak langsung yang justru membatasi partisipasi publik ya untuk bisa mengetahui melahirkan kandidat terbaik itu lewat partai politik. Tapi di sisi lain dengan putusan MK ini pemilihan langsung itu semakin berwarna karena banyak calon yang bisa diusulkan itu lewat partai politik. Dan sebetulnya dengan adanya constitutional engineering yang MK tawarkan untuk membatasi tanda kutip ya supaya tidak terlalu banyak calon presiden dan wakil presiden yang apa bertanding gitu di pemilu eh, tidak mengurangi sebenarnya tidak mengurangi esensi pentingnya partai politik itu. Kalau saya bayangkan sebagai masyarakat umum ya Mas Andi ya, cara mengatasi presidensial threshold itu sebetulnya selain menghapus presidensial threshold itu sendiri adalah dengan cara membuka ruang ini, membuka ruang bagi pasangan atau individu untuk bisa bertanding di pemilu presiden. Cuman kan itu secara konstitusi di Undang-Undang Dasar kan jelas ya, yakni partai politik itu yang mengusung presiden dan wakil presiden gitu ya, mendaftarkan, mencalonkan gitu. Jadi memang cara terbaik adalah dengan kita memperdebatkan persentase itu. Tapi MK kan menilai jangan pakai persentase lagi. Coba pembuat undang-undang lebih bisa berpikir terbuka tentang bagaimana sistem yang bisa dibuat gitu kan. Tapi sebetulnya secara nilai-nilai politik pun ini sesungguhnya punya muatan yang sangat kontemporer dengan berkaca di pemilu kita sebelumnya Mas Ampi ya. Kalau ada dominasi partai politik yang berupaya untuk merangkul sebuah koalisi besar sehingga kita sebagai masyarakat tuh terbatasi opsinya dan juga pada akhirnya kita nggak punya pilihan banyak pilihan nih yang bisa mewakili aspirasi-aspirasi kita gitu. Termasuk juga sebetulnya dengan adanya dominasi partai politik dan kecenderungan hanya dua pasangan saja polarisasi di masyarakat yang disorot MK itu lebih cenderung bisa muncul dan juga bahkan kalau kita ambil contoh paling ekstrim bisa jadi banyak fenomena di pilkada tentang calon tunggal itu bisa saja masuk ke pilihan presiden. Jadi kita hanya punya satu calon presiden dan wakil presiden melawan satu kotak kosong.
Itu suatu ironis sendiri kalau memang presidensial threshold itu tetap ada dan itu yang dikhawatirkan MK gitu. Tapi mari kita Mas Ampi untuk coba membayangkan ya tentang kerumitan yang akan terjadi berikutnya gitu. Yes, ini baik, tapi implikasi operasionalnya secara politik itu ada. Nah, kalaupun uh, apa ya rekayasa konstitusi yang MK tawarkan 5 poin itu masih terlalu umum gitu ya, dan semua partai politik masih bisa mengusulkan calonnya. Kita ibaratkan di pemilu sebelumnya kan ada lebih dari 20 masalah partai politik. Kalau bisa mengusulkan semua, sungguh lebar banget surat suara kan ya. Dan itu kurang bisa menghasilkan apa pemilihan umum yang lebih bermakna ya, karena terlalu banyak calon. Nah, kira-kira gimana caranya mengatasi kerumitan ini kalau Mas Afi bisa bisa membayangkan ya? Kalau kita bikin simulasi sederhana ya, Mar, Ya, tetap aja ada kompleksitasnya. Taruhlah nanti MK ataupun nanti pembuat undang-undang akan mengeluarkan aturan main bahwa yang akan mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah partai yang ada di parlemen sekarang, oke. yang lolos ke Senayan. Hmm. Berarti ada 8 partai saat ini. Ya, minus P3. Sebelumnya ada 9. Sekarang minus P3. Berarti ada 8 partai. Nah, ini yang kita bayangkan. Jadi mesti ada aturan itu dalam rekayasa itu tadi, konstitusi yang disebut oleh MK. Tapi itu kan belum diatur. Nah, tapi taruhlah kita memberikan kisi-kisi bahwa ke depan pasti akan ada itu. Nah, maka dengan begini sedikit tidaknya mengurai kompleksitas itu. Jadi ada 8 partai, kita membuat simulasi. Ada 8 partai yang akan mengusung calon presidennya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kebijakan untuk mengusulkan ini ada lagi intervensi dari pemerintah, intervensi dari KPU, misalnya ada standar-standarnya gitu loh. Nah, kalau ada standarnya kan supaya menjadi lebih ini, jangan sampai orang belum apa ya, dia baru lulus benar bahwa one man, one vote, one value, Berbeda. orang boleh mengusulkan, tapi kan ada standar-standarnya. Nah, ini standar ini apakah diatur oleh pemerintah negara atau kemudian dikembalikan ke partai politik? Nah, misalnya kita bikin lagi simulasi yang kedua adalah tadi yang pertama itu 8 partai maju. Nah, semua partai diwajibkan buat konvensi. Nah, jadi ada standar umum bahwa bukan ujuk-ujuk partai itu lalu mengusulkan. Mesti ada konvensi yang dipantau oleh negara, yang diawasi oleh negara. Nah, sehingga mau tidak mau eh, apa partai itu berproses bagaimana menyediakan ruang agar orang bisa mendaftar di internal partai, proses itu terjadi kandidasi, lalu bagaimana kemudian konstituen-konstituen partai itu membuat semacam apa evaluasi secara publik maupun secara profesional oleh apa kampus dan segala macam, lalu oke kita akan mendapatkan calon presiden. Nah, kalau memang ini diatur, menurut saya ini ada kompleksitasnya tersendiri, Mar. Bagaimana rebut-rebutan antara negara dan partai untuk mengatur ini? Karena kita tahu bahwa eh, yang namanya penguasa selalu punya kepentingan di mana-mana. Nah, kalau misalnya penguasa dalam hal ini yang sekarang ada di pemerintahan, dia mampu menanggalkan egonya lalu memberikan ruang kepada partai untuk semacam melakukan konvensi secara profesional, maka bukan tidak mungkin kompleksitas yang kita bayangkan ke depan itu ya bisa diatasi, bisa dikanal dengan baik lah. Nah, tetapi lagi-lagi itu tadi poin saya adalah saya bala pernah begini. Sebelum saya mau sampaikan poin penting, saya dulu eh, kok Indonesian Idol ini agak jauh ya, Mar. Iya, Indonesian Idol itu proses yang rumit menurutku, Mar. Kompleks. oke. Bayangkan dia bisa orang yang mendaftar itu Hmm. sampai kalau nggak salah ya puluhan ribu sampai ratusan ribu, Ya, lihat dari nomor mereka ini. antri ya, mengular untuk audisi ya Mas Andi. Dan untuk bisa mendapatkan idola, itu ada mekanisme yang mereka lewati dan dengan menurut saya baik. Ada tahap eliminasi, audisi, eliminasi, ada showcase, ada baru kemudian masuk ke panggung laga itu 12 orang atau 15 orang saya lupa itu. Dan ujungnya mereka akan dievaluasi vote. Jadi ada proses voting yang jadi selama proses dari audisi sampai dengan showcase
Audisi sampai showcase itu menjadi hak internal. Bahkan juri masih punya hak untuk menentukan ini, oh Anda punya mampu suara ini, Anda ini begini bagus, kapasitas begini, Anda kurang bagus di bagian gesturnya. Jadi itu ada, bayangkan, Indonesian Idol punya sistem begitu. Dan ketika dia sudah dimasuk di laga show benar-benar di panggung, dan itu dikembalikan ke masyarakat untuk melakukan penentuan secara voting. Hmm. Kenapa Indonesian Idol bisa bisa seperti itu atau ya idol-idol untuk ajang pencarian bakat lah untuk menyanyi? Oh bisa. Loh kenapa di politik yang kita punya infrastruktur yang cukup, kita nggak bisa melakukan itu dan dikontrol oleh negara dengan baik, dengan resources yang begitu besar, keuangan yang disediakan untuk melakukan proses nominasi dan kandidasi ini dengan baik. Kenapa tidak? Jadi ini yang saya bayangkan, Mar. Kalau kita serius benar-benar mau melahirkan pemerintah, dalam hal ini pemimpin yang baik, mau itu dengan season threshold, presidential threshold, atau no presidential threshold, tapi kalau tidak diatur, tidak dibuat aturan mainnya yang baik dan profesional, transparan, dan sebagainya, kompleksitas itu menurut saya akan tetap ada. Semakin semraut aturan mainnya, semakin kompleks apa ininya ke depan. Kompleks ini penyelenggaraan pemilu kita. Jadi saya sih ya berkaca lah pada Indonesian Idol yang dekat-dekat lah dan saat ini sedang ada Indonesian Idol. Dan setelah itu mereka lahir, idola-idola itu rata-rata jadi penyanyi-penyanyi yang bagus, jadi penyanyi-penyanyi yang hebat, yang berkarakter dan sebagainya. Kenapa mencari pemimpin kok susah banget? Modelnya kan hampir sama, hanya skopnya mungkin kecil. Tapi masa negara yang punya duitnya cukup banyak untuk kemudian melakukan penyelenggaraan pemilu, masa tidak melakukan satu sistem yang profesional? Itu pertanyaanku. Oke, oke, Mas Nabi. Harapannya sebetulnya proses kandidasi apa calon presiden dan wakil presiden kita sih bisa benar-benar partisipatif seperti tadi ajang Indonesian Idol yang benar-benar bisa semua terlibat kan ya. Nanti tapi ada ajang konvensi yang dimana dia bisa jadi satu forum untuk bisa mencari yang terbaik dari yang terbaik itu. Dan partai politik jadi satu rahim yang melahirkan itu lewat apa fasilitas konvensi tadi ya. Memang ketika kita masuk ke gimana cara meregulasi jumlah yang bisa ikut ke pemilihan umum tadi, eh, cukup rumit karena patokannya tuh nggak boleh melalui persentase. Nah, tapi yang jadi persoalan bagi saya melihat ini sangat rumit adalah ketika persentase ini kurang bisa didefinisikan apakah dia batas bawah atau batas atas yang sebetulnya untuk menentukan tidak boleh ada partai politik yang mendominasi. Itu poin ketiga dari apa rekayasa konstitusional sebetulnya yang dianjurkan oleh MK. Kalau tidak boleh mendominasi, maka kita putar balik aja ininya, ambang batasnya. Yang semula harus sekian untuk bisa mencalonkan, sekarang tidak boleh melebihi sekian untuk mencalonkan. Dengan artian bahwa kita tahu kalau tentu ya sulit sekali dari sistem multiparti kita tuh suatu partai politik bisa mendominasi lebih dari katakanlah 30% bahkan 50% itu ya. Untuk menghindari koalisi gemuk ya yang saat ini terjadi, kita nggak boleh deh misalkan kita berandai-andai ya tidak boleh gabungan partai politik melebihi 50% untuk bisa mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden, yang berarti mereka harus berpencar dan akhirnya terbentuk lebih dari 3 calon misalnya yang lebih partisipatif itu karena seringkali membatasi dengan nilai-nilai yang kualitatif yang intangible gitu seperti value ideologi partai nampaknya akan sulit ya karena nggak mungkin dong kita membatasi tidak boleh partai nasionalis berkoalisi dengan partai religius itu kan akan sangat apa tidak bisa didefinisikan gimana cara membatasi indikator itu ya Mas. Makanya akan sangat rumit ke depan karena ada satu pengamat politik menarik juga yang saya dengar lewat wawancara di TV. Beliau bilang kalau bisa jadi besok ketua umum partai semua akan mencalonkan diri dan mereka akan paling sibuk karena selain persiapan untuk pileg sekarang mereka juga persiapan untuk pilpres karena pileg dan pilpres akan menjadi satu ajang gitu ya.
Jadi bisa jadi semua ketum partai akan menjadi calon presiden ke depan karena mereka punya kendaraan politik. Jadi memang ini betul Mas Nabi yang jadi salah satu hal yang bisa direnungkan kira-kira ke depan bentuk ideal apa yang bisa menyeimbangkan antara satu sisi ya ini pemilu ini lebih berwarna lah ya, tidak didominasi oleh partai politik Betul. itu, tapi di sisi lain juga publik disajikan dengan tadi yang kata Mas Nabi, kandidat yang memang potensial hasil dari konvensi partai politik yang memang partisipatif itu, sehingga akhirnya partai politik nggak cuma menghambur-hamburkan resources mereka untuk mencalonkan diri tanpa tujuan untuk menang gitu kan. Jadi partai politik juga harus punya rasionalitas di sini. Kalau aku mencalonkan ketua umumku tapi partaiku tidak besar tanpa koalisi, akhirnya kan juga bisa jadi kecenderungan kalah lebih banyak, lebih besar ya, dan akhirnya hanya akan membuang ongkos politik yang ada gitu. Itu ya Mas Nabi ya. Saya rasa Betul. kompleks banget gitu. Nah, Mas Nabi mungkin ada tanggapan Mas Nabi yang belum sempat dibahas tadi. Sedikit aja, saya kira itu catatan serius kita adalah ke depan, ya mudah-mudahan pemirsa yang mendengar ini, mari kita benahi sistem kepartaian kita lah. Karena jatuh bangunnya negara ini atau berkualitas tidaknya demokrasi kita, itu saya melihat tergantung pada partai politik. Karena partai politik lah yang melahirkan eksekutif dan legislatif. Partai politik lah yang kemudian akan melakukan semacam apa ya, eh, agregasi dan dia kemudian ya merespon aspirasi-aspirasi masyarakat dengan itu dari konstituen mereka. Nah, kalau sistem kepartaian kita ini tidak dibenahi, maka jangan harap Anda akan punya apa satu sistem kepemiluan yang baik, demokrasi kita akan berjalan menjadi lebih baik. Menurut saya tidak. Jadi boleh kita setuju dengan presidensial threshold yang tidak dikasih presentasi, tetapi ayo buatlah satu uh, mekanisme bertarung, mekanisme kandidasi yang nominasi dan kandidasi yang profesional, sehingga partai-partai ini mampu uh, mendelivery kandidat-kandidat yang benar-benar merespon kebutuhan bangsa saat itu. Jadi saya kira ini yang harus dipikirkan oleh partai politik kita. Nah, jadi ke depan pesan saya ya partai politik lah yang kemudian menjadi motor dan kedaulatan itu sekarang sudah dikasih penuh oleh MK. Nah, bagaimana partai-partai politik itu kembali dan melakukan semacam penataan ke dalam? Karena dalam pengamatan saya hampir sebagian besar, mungkin semua partai-partai kita masih tersandra dengan upaya untuk fokus pada menang-menang saja. Tetapi bagaimana tidak terlibat dengan secara serius untuk melakukan semacam proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Sampai intinya memang partai politik ini jadi apa ya, pihak yang paling disorot ya. Kalau Betul. soal kualitas pemilu, partai politik ini yang paling menentukan ke depan itu gimana hasilnya dari proses mereka melakukan penjaringan kandidat. Karena itu tadi Mar, maksudku oke kita pasti pertarungannya di MK maupun sebuah kebijakan ya, lalu ujungnya nanti akan dibawa ke MK, pasti selalu akan dibilang ini bukan kewenangannya MK, ini open legal policy yang harus kemudian dibuatkan disusun ulang oleh para pembentuk undang-undang dan itu kan pasti orang-orang yang lahir dari partai politik. Jadi bayangkan kalau itu tidak disupport dengan riset yang kuat, tidak disupport dengan apa gagasan-gagasan yang baik, maka yang terjadi uh, mau 0% sekalipun karakter dari atau asupan-asupan pengetahuan itu kepada para pembentuk undang-undang kita tidak utuh, tidak komprehensif, ya sama aja. Itu tadi. Kalau lupa aja membuat aturan main, mau 0%, ada value yang ingin ditempatkan dan masyarakat ingin betul-betul berpartisipasi, semua orang punya hak untuk menjadi pemimpin dan segala macam. Kalau tidak diatur, ya chaos juga, makin kompleks. Jadi ya mau ditarik kemanapun, saya masih tetap beranggapan bahwa partai politik lah harus dibenahi. Sistem kepartaian kita dibenahi.
ideologisasinya dilakukan dengan baik. Pembangunan otonominya itu menjadi lebih apa? Lebih dioptimalisasi lebih baik. Baru kemudian kita bicara pemenangan. Jangan 5 tahun nanti kita fokus pemenangan aja. Bekerja untuk nanti ujungnya biar terpilih lagi. Bekerja untuk terpilih lagi. Bekerja untuk terpilih lagi. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa bagaimana kita menyiapkan pemimpin-pemimpin yang hebat agar dia bisa kemudian menjadi semacam apa ya? Pelayan kita dan mampu melakukan perubahan-perubahan di semua sendi-sendi kehidupan, mau itu di birokrasi maupun di luar birokrasi. Betul. Pada akhirnya kita akan menunggu lagi Mas Santi gimana dinamika di DPR menyikapi hasil putusan ini ya. Mau Betul. bagaimanapun kan pemerintah dan DPR harus merespon putusan MK karena ini mengikat ya, final dan mengikat gitu yang harus direspon dengan mengubah pasal 222 itu, di mana pada akhirnya open legal policy yang akan diciptakan nanti, produk hukum yang akan dibuat oleh legislator kita akan mencerminkan gimana kualitas demokrasi kita dengan tadi. Apakah keberpihakan legislator kita sudah utuh untuk melihat bahwa ini nanti kita harus melahirkan satu pasangan yang lebih bisa bermutu gitu dengan cara tadi partai politik dikuatkan gitu ya. Dan mau bagaimanapun memang partai politik yang melahirkan semua apa ya, semua kebaikan maupun keburukan dari demokrasi kita ya, karena mau bagaimanapun insan-insan pejabat publik yang lahir sekarang paling banyak sebagai pembuat keputusan adalah lahir dari partai politik. Saya usul ini sebelum kita tutup, mungkin perlu dibikin Mahkamah Konstitusi Hukum dan Mahkamah Konstitusi Politik, karena tidak semua hal-hal politik itu lalu kemudian ditaruh di Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil paling terakhir. Dan bayangkan bukannya kita mau apa ya, mengecilkan para hakim kita di konstitusi, Mahkamah Konstitusi, ya mereka backgroundnya adalah hukum. Sementara banyak kasus yang sementara yang kemudian menjadi masalah kita selama ini adalah mereka mengadili eh, apa ya, perkara-perkara politik, Mar. Jadi menurut saya perlu ada Mahkamah Konstitusi Hukum dengan Mahkamah Konstitusi Politik. Jadi mungkin ini jadi perdebatan kita ke depan. Oke Mas Awi, betul-betul. Karena sulit mencari polisi politik alih-alih polisi hukum, karena memang hukum jelas ya, dia tertulis dan ya ibarat kata memang satu evidence itu nggak harus tangible ya sekarang, intangible pun bisa dinilai sebagai satu bukti yang menguatkan lah ya istilahnya gitu. Betul. Tapi di politik hampir semuanya di balik meja Mas Hampi, di ruang gelap yang tertutup dan ini Dan itu menurutku ada ironi, menurutku ada masalah serius di situ. Coba kita periksa, banyak keputusan hukum itu banyak eh, ya peraturan-peraturan yang sifatnya ini hukum itu hampir sebagian besar itu adalah muatan politik, Mar. Adalah muatan politik. ya, Nah, jadi apa ya? Kita tidak bisa betul kita tidak bisa bedakan antara hukum dan politik. Tetapi kalau dalam kasus-kasus ini atau mungkin saja perlu ada Mahkamah Konstitusi yang betul-betul mengerti politik. Jadi hakim-hakim hukum tapi dia harus paham betul tentang politik. Jadi ketika dia memutus sebuah keputusan, memutus sebuah perkara seperti inilah taruh undang-undang terkait undang-undang kepemiluan itu kan mayoritas substansinya kan substansi politik, Mar. ya, Meskipun dibingkai dalam itu tadi hukum, ini adalah produk hukum, tapi di dalamnya muatannya muatan politik gitu. politik ya, satu prinsip Mas Hampi yang mungkin jadi landasan, siapa yang mendapatkan keuntungan paling besar, dan itu kuncinya. Kalaupun ada kecenderungan dari keputusan politik, ada sosok yang diuntungkan lebih besar alih-alih keuntungan bagi publik, nah ini patut dicurigai sebagai Dan di tanda-tanda situ harus letak masalahnya. Jadi kita selalu melegalkan ya, melegalkan satu keputusan yang akan memberikan keuntungan kepada pihak atau golongan tertentu gitu loh. betul. Nah, tentu penguasa, sementara Penguasa. masyarakat kecil tidak akan memeriksa hal-hal yang kayak gitu. Jadi semua produk hukum itu kalau kita periksa benar kata Mario, pasti akan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu atau golongan tertentu yang dalam hal ini dalam tanda petik penguasa. Nah, jadi sampai kapanpun kalau begini terus ya
Anda Ya, tidak bisa akan memimpikan sebuah kondisi demokrasi yang ideal gitu. oke. Ya, who benefits most intinya yang memang jadi kunci politik. Patut dicurigai suatu kebijakan kalau dia terlalu menguntungkan satu kelompok kecil, pasti ada udang di balik bakwan. Ya. Ya, Enak kalau udang di balik bakwan, Mar. enak ya. Tentu Mas. Daripada bagi-bagi kue terus kan mending kita bagi-bagi bakwan. Bakwan. Lebih merakyat. Oke Mas Awi, terima kasih. Thank you, Mar. Tentu ini perdebatan juga bagi rekan-rekan politik di kolom komentar ya, karena kita pun sebetulnya masih menerka apa yang akan sebaiknya dilakukan oleh para pemangku kebijakan kita untuk merespon putusan MK ini. Karena nampaknya belum ada satu statement yang sangat nyaring dari pemerintah maupun dari DPR ya Mas Andi yang menyikapi ini, karena lagi-lagi agak abu-abu. Partai politik cenderung oke nih, aku bisa menyalurkan diri nih gitu ya. Tapi di sisi lain juga pemerintah, terutama Pak Prabowo ya, akan sangat pusing karena ke depan ini saya presiden dan tentu punya ambisi untuk 2 periode ya. Sedangkan saya pun ada beberapa partai politik ketua umumnya jadi menteri saya. Kalau memang maju semua, koalisi saya gimana gitu kan? Itu akan akan jadi persaingan sendiri untuk kabinet. Gitu ya. Makanya ini akan dinamikanya akan terus berjalan. Gitu. Oke, rekan-rekan Koko Politik, terima kasih sudah menyaksikan episode ke-15 kita dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuliskan komentarmu dan kita akan berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih, Mario.